ditambah dengan pemahaman konsep ulu hafal itu bahwa ujungnya ada Sang Hyang Widi, maka siapapun yang menjadi pemimpin dalam tingkatan apapun di Bali dan beragama Hindu tidak boleh menyebutnya sebagai Murdaning Jagat. Nah itu. Misalnya gini, misalnya selama proses itu para pihak itu nggak terima dengan situasi proses, dibilang berat sebelah atau apa, itu melanggar HAM gitu misalnya. Keputusan itu bisa digugat. Sudah terlatih nggak dia? Orang perbankan sendiri banyak yang bermasalah. Kan gitu. Sekarang itu yang harus diperbaiki. Bukan hukum adatnya diperbaiki. Seolah-olah ada perarom berarti hukum adatnya kurang pas dong. Bedik-bedik pemimpin kita buat keputusan caci maki. Gubernur membuat gini caci maki. Apalagi ada medsos kayak sekarang. Menurut saya itu hanya membuat diri kita tuh ajewere namanya. Burung jalak terbang ke hutan, indah bersuara di pagi hari. Di akal sehat, kita temukan jawaban agar hadat dan hukum berjalan serasi. Kali ini kita akan berbincang dengan sahabat, teman, dan seperti saudara lama. Kita bicara mengenai dan belajar bersama-sama mengenai keserasian antara hukum adat di Bali dengan hukum nasional. Bersama siapa? Made Somya. Rahayu li. Berialah. Swastiastu de Rahayu. Made Somya siapa nama lengkapnya? Made Somya Putra. Made Somya Putra. Gimana deh? Madu gimana nih? Lancar. Astungkara jadi salah satu ikon sebenarnya kalau di Kintamani itu kan anjing Kintamani, jeruk Kintamani, mujair Kintamani, bawang Kintamani, apalagi serba Kintamani itu banyak sekali. Madu emang Kintamani? Ternyata ada madu hutan, madu alas dari Kintamani yang hanya ada di Kintamani. Apa bedanya madu hutan? Hutan sama alas kan sama deh. Sama ya. Hutan kan alas kan bahasa Balinya. Kalau madu buatan yang diternak dengan madu liar, khasiatnya sama apa beda? Nutrisinya lebih alami. Lebih alami. Terus kemudian karena apa? Karena lebah itu dia memilih makannya sendiri. Nyawan tuh memilih makanan sendiri kan. Tiang bawah itu kan nyawan dinding ai atau nyawan A, terus nyawan cerik, terus madukle, dan itu semua memang kita tidak mengatur makanannya, jadi dari alam. Makanya mungkin teksturnya akan berbeda-beda sesuai dengan musim, sesuai dengan bunga, warnanya juga beda-beda, kinten li. Jadi nggak bisa konstan dengan di peternakan bening terus rasanya sama, itu nggak bisa kayak gitu. Pastinya khasiatnya juga beda deh. Pastinya. Ya nutrisinya lebih alami. Betul. Oke, itu sepintas tentang madu. Karena kita praktisi deh. Dia juga beli lihat sering ke Pak Prof. Siapa deh ahli hukum adat di Bali itu? Prof. Guru Prof India. Prof India sering kita beli lihat di medsos. Dan beli dengar juga beberapa hal tentang perdebatan mengenai Bali Kerta Adiaksa deh. Beli belum tahu itu Bali Kerta Adiaksa. Coba deh, kenapa dibahas tentang hal tersebut? Kalau dia tahu cerita latar belakangnya, dan apa itu Bali Kerta Adiaksa deh? Ya, jadi pertama kali isu ini saya dengar bulan Mei 2025. Tiang sebenarnya karena S1 tiang tentang hukum adat, S2 tentang penyelesaian wicara di MUDP, itu jurusannya saya memang bukan di peradilan tapi memang mencari jurusan
hukum adat dan masyarakat. Artinya mengamati itu semua. Proses dulu ada namanya Rad van Kerte di LBH membuat buku tentang peradilan adat gitu, kita baca semua. Nah, dia mengamati jadinya. Pemikiran dia selalu kalau ada masalah adat, klik gitu. Nah, bulan Mei itu tiba-tiba ada percanangan dari Kejati, Ketua Kejaksaan Tinggi, Pak Sunade akan dibentuk Balai Adiaksa, Balai Kerta Adiaksa. Tiba-tiba tiap daerah membentuk nih, ada balai pelatihan namanya, ada situasi MOU kayak gitu. Tapi dasar hukumnya apa nih gitu. Ternyata ketika di booming itu saya respon apa sih latar belakangnya, apa yang akan diatur dengan Balai Kerta Adiaksa ini, bagaimana pendanaannya, jangan-jangan mengambil dari dana desa adat, terus bagaimana cara mengaturnya, karena selama ini konsep yang sudah ada itu kan sudah ditetapkan melalui MDA. Tata caranya ini apa bedanya gitu? Biar jelas deh, apa itu Balai Kerta Adiaksa deh? Jadi pengadilan apa peraram atau apa itu? Itu Balai Kerta Adiaksa itu semacam tempat untuk melakukan mediasi atau yang namanya restoratif justice system. Jadi itu kayak ADR lah, alternatif resolusi. Jadi ada masalah khususnya yang bisa didamaikan di sana, didamaikan, diselesaikan lah sebelum ke pengadilan. Tiba-tiba itu terjadi. Nah, langsung masuk ke DPRD hanya dalam waktu 8 hari sudah jadi, sudah ketok palu. Saya minta draftnya kepada teman-teman di DPR. Saya minta draftnya, tolong saya minta draftnya biar bisa saya menyumbangkan pikiran. Dulu kalau Perda 2019 saya dapat perdanya. Ini Balai Kerta Adiaksa saya nggak dapat rancangannya, apa filosofisnya, apa sosiologisnya, apa gininya yuridisnya. Kan gitu tuh, penting kita sebagai masyarakat ikut berpartisipasi. Harus tahu deh, harus tahu itu. Ternyata kita nggak dapat. Sampai sekarang pun perda itu yang sudah diketok palu kita yang sulit sekali mengaksesnya. Entah kepada siapa saya mau minta. Karena apa? Karena itu nanti akan merubah tatanan sistem peradilan kita. Kalau kita di KUHP ada tulisan, ada gini, nggak boleh pidana itu dijatuhkan hukuman 2 kali, double track sanction. Jangan-jangan nanti dia kena denda atau pidana adat, dia dipidana lagi di pidana nasional. Jadi gimana nih sistem ini? Kan itu yang kita ingin ikut berpartisipasi lah. Dan juga teman-teman punya, guru juga punya, seperti Prof. Windio, Fatut Sudandre, beliau yang membimbing saya di dalam tesis dulu. Kita kan terus diskusi demi kemajuan pembaharuan hukum di Bali. Kan gitu, bukan untuk apa-apa gitu. Betul. Kalau setahu dia itu ya, kewenangan dalam menegakkan hukum adat atas Balai Kerta Adiaksa itu setahu dia, karena dia belum tahu draft kan, itu sepengetahuan dia apa itu deh kewenangannya mereka dalam menjalankan hukum adat kita di Bali nih. Jadi kewenangannya dia, menurut pandangan saya selama yang saya dengar dari media, begitu juga ketika dulu saya respon berdasarkan tulisan dan di media sosial, di TikTok lah. Akhirnya TikTok saya dikirim katanya ke kejaksaan respon nanti akan ada perdanya gitu bahasanya. Ternyata perdanya sudah ada. Kewenangannya lebih kepada mediator. Sehingga nanti akan melibatkan orang-orang yang expert di hukum adat,
expert di dalam peradilan, tapi seharusnya di sana ada berprofesi sebagai mediator, memediasi. Mana yang bisa, mana yang enggak. Nah, bagi saya memang penting itu. Nanti kedepannya saya yakin sertifikat mediator itu laris itu sertifikat mediator. Karena sistem yang membuat kayak gitu. Siapa yang bisa jadi mediator selain orang yang bersertifikat kan itu? Betul. Laris lagi mediator nanti. Tumbuh lagi anggaran nanti. Jaksa akan dilatih mediator. Mungkin orang-orang pemerintahan, mungkin orang-orang adat. Siapa yang dapat mengakses itu sertifikat mediatornya itu? Kan gitu nanti ke depannya itu. Jadi nanti Wali Kerda Adiaksa itu akan menyelesaikan secara ADR, alternative dispute resolution. Gitu kalau pandangan saya nih ke depan. Cuman saya belum terlalu pasti. Karena kalau kita bicara pengadilan negara kan itu hukum kepastian. Kalau Balai Kerta Adiaksa ini kalau sifatnya hanya mediasi, sementara ini yang kita lakukan di Bali yang melakukan hal tersebut adalah bendesa adat ya. Jadi cita-cita Pak Gubernur itu terakomodir dalam Perda tahun 2019 tentang desa adat. Kan itu. Dulu Perda 21 tahun 2003 yang memediasi itu tugasnya adalah MDP, Majelis Desa Pekraman. Cuman di sana sifatnya hanya menengahi, tidak melakukan keputusan. Di Perda 2019 diberikan kewenangannya kepada MDA, tambah lagi memutus perkara. Kan gitu. Nah, artinya nambah sebenarnya suatu sistem di luar empat lingkungan peradilan kita, tata usaha, terus TUN, peradilan umum yang kayak gitu itu. Sebenarnya di Bali sudah nambah lagi satu sistem peradilan, namanya peradilan MDA, Majelis Desa Adat. Jadi diatur sedemikian rupa oleh MDA. Hanya saja sifat eksekutorialnya itu dicatatkan, kemudian diserahkan ke provinsi berupa tidak dapat bantuan dan sejenisnya gitu. Nah, itu di luar sistem sebenarnya itu. Sistemnya ya penundukan jadinya. Nah, di situ deh, apakah itu bisa dikatakan atau diakui ya keputusan-keputusan MDA itu yang sudah ada perdanya terhadap negara itu? Apakah itu berlaku hanya untuk orang lokal atau pendatang juga? Bahasanya adalah penundukan kepada para pihak yang mau menggunakan sistem MDA. Kalau dulu sepanjang yang saya ketahui, ketika orang mau menggunakan sistem di MDP, dia harus menandatangani pernyataan untuk tunduk pada sistem yang di tata urutan penyelesaian bicara melalui MDP itu. Jadi ketika misalnya sudah final, mau tidak mau dia harus tunduk karena ada pernyataan. Tapi penyelesaiannya itu berdasarkan sisi skala maupun dia sistemnya. Jadi sederhana kalau dulu MDP itu maupun. Kalau sekarang tidak ada bahasanya dicatatkan. Kalau tidak sesuai dengan tata urutan di MDA, ada catatan-catatan itu, barulah kemudian nanti keterkaitan dengan hal-hal yang lain terkait dengan desa adat. Misalnya dana hibahnya, kemudian situasi kewenangan provinsi kayak gitu, mungkin dia tidak dapat karena dianggap tidak sesuai dengan atau tidak tunduk dengan si isi dari perda itu. Di luar itu, di luar sistem sebenarnya itu. Di luar sistem berarti. Ya.
Berarti belum tentu diakui oleh negara. Belum tentu jadinya. Karena kalau Balikerta Adiaksa, MDA, menurut dia tumpang tindih nanti ya. Fungsinya hampir sama ya. Oh, saya tidak bisa berpikir apakah tumpang tindih atau tidak. Tapi bayangan saya ya, Lia. Karena fungsinya kan sebagai mediator juga itu. Cuman perbedaannya, sekarang ini sudah masing-masing punya perda. Balikerta Adiaksa. Terus MDP punya dia dasar untuk menyelesaikan bicara. Tapi teknisnya atau tata laksananya itu berdasarkan keputusan MDA. Nah, ini gimana nanti? Itulah yang kita sebenarnya yang kami inginkan itu sinkronisasinya seperti apa sih gitu. Tapi saya berpikir bahwa sebelum masuk ke ranah MDA maka akan diselesaikan dulu di ranah Balikerta Adiaksa ini. Gitu pemikiran saya, karena ini kan mediasi. Tapi kalau sudah bersetingkat wicara peradilan, berarti harus ke majelis salib dulu, kemudian ke majelis madya, setelah atau di kabupaten, baru kemudian di provinsi. Mungkin ini sebelum masuk ke ranah MDA. Karena MDA sendiri punya hak untuk memutus berdasarkan Perda 19. Ya. Punya hak. Punya dia berhak. Tetapi bahasanya kewenangan. Bahasanya kewenangan. Akan tetapi belum tentu diakui oleh negara. Keputusan tersebut Berdasarkan Perda itu diakui, kan itu secara teknisnya itu diakui berdasarkan Perda karena kan sudah dimuat ya dalam Perda. Hanya saja keputusan itu berpeluang dia menjadi objek sengketa juga. Nah itu. Misalnya selama proses itu para pihak itu nggak terima dengan situasi proses. Dibilang berat sebelah atau apa, melanggar HAM gitu misalnya. Keputusan itu bisa digugat. Makanya tidak jarang juga ke depannya ini berpeluang MDA bisa menjadi subjek atau para pihak, Bendesa bisa jadi subjek gugat menggugat. Itu kan sudah terjadi. Dalam pengadegan Bendesa itu banyak sudah, bukan walaupun persentasenya sedikit ya, tapi sudah ada. Yang sebelumnya tidak pernah ada gugat menggugat tentang pengadegan Bendesa, sekarang sudah ada. Gitu kan, itu kan problem baru sebenarnya. Betul. Problem baru itu. Dan diterima oleh pengadilan, karena pengadilan sifatnya tidak boleh menolak. Asas suryanofitnya. Tetap itu harus diterima. Nah, tapi anggaplah ada MDA yang menyatakan bahwa itu adalah proses pengadilan adat lah. Dan nantinya ada yang namanya Balikerta Adiaksa. Proses mediasi deh. Seitu pengetahuannya kita di sana dulu, karena belum ada kejelasan yang kita bisa baca mengenai Balikerta Adiaksa itu, karena belum ditemukanlah itu perdanya apa deh. Tapi kalau coba kita belajar sekarang deh, apa aja yang bisa atau bahasanya disederhanakan. Kalau kita bicara mengenai pidana, apa itu pidana adat murni ya? Yang bisa kita diskusikan deh, pidana adat murni ya. Pidana adat murni itu ada di pengertian di Pesamuan Agung MDP dulu. Itu adalah sebuah aturan atau perkara yang hanya dan sudah diatur berdasarkan hukum adat setempat seperti Dreste, Sime, Game, Awig, kan gitu. Sebentar deh, Dreste, Sime, Game, Awig. Bedanya di mana tuh? Kalau Dreste itu berarti kebiasaan. Sime.
Kalau simo berarti tata perilaku kita. Gamo itu formalitasnya. Maksudnya? Formalitas ini istilahnya bagaimana bentuk dari kebiasaan itu berupa berupa wujud yang bisa dilakukan. Kebiasaan-kebiasaan itu wujudnya kayak apa? Sederhananya misalnya kalau simo kita tidak tertulis, nah hormat sama orang tua, atau di ke pura tidak boleh, ke jeroan pura tidak boleh pakai sandal. Itu kan simo mungkin di sebuah daerah. Tapi gamonya apa? Perwujudannya apa? Jadi ketika kita masuk pura, kita memang melepas sandal. Jadi ada nilai filosofis di sana. Jeroan karena itu tempat suci, kita tidak boleh pakai sandal. Jadi gamonya, niki memang gamo. Gitu. Niki memang aturan yang harus diwujudkan. Kalau awig itu tertulis. Awig itu sebenarnya bukan peraturan adat, bukan peraturan adat. Kalau pengertian kami, Pararem. Beda. Kalau awig itu adalah hukum adat yang dicatatkan. Jadi hukum adat itu sudah ada, bagian dari tidak tertulis. Agar panca indera ini mengerti bahwa ada aturan tidak tertulis itu, diwujudkanlah dengan catatan-catatan, dengan tulisan-tulisan, namanya awig-awig. Contohnya deh. Dulu misalnya kalau dulu secara tidak tertulis, gamnya gamana, salah kramo kayak gitu aturan. Mungkin tidak tertulis. Kan itu karena harus penebusannya pakai wanten, pakai denda, agar generasi mendatang kita tahu, atau keturunan kita tahu, atau kramo yang lain tahu bahwa ada aturan itu, dibuatkanlah awig-awig tertulis. Ini loh aturan hukum adat kita, tapi sebenarnya itu pencatatan. Kalau prarem itu sesuai dengan perkembangan zaman, yang mana kesepakatan paruman yang kemudian menjadi hukum adat. Masalahnya sekarang ini lebih banyak faktornya dari eksternal. Faktornya adalah keinginan dari situasi luar, entah dari pemerintah, entah dari komunitas, entah dari penegakan hukum, akhirnya mengintervensi ke dalam desa adat ini. Pararem. Agar membentuk sebuah prarem. Misalnya kayak sekarang pemerintah sedang goncangnya masalah sampah. Pemerintah mengharuskan buat prarem tentang sampah. Dulu BNN dan lain sebagainya karena menganggap bahwa desa adat itu adalah sentra yang paling penting dalam pemberantasan narkoba, tiba-tiba gimana caranya desa adat buat prarem narkoba, anti narkoba. Dulu tidak ada itu sebagai bagian adat, sekarang diadakan. Sekarang yang sedang gencar nih bagi saya adalah situasi yang sangat berbahaya ke depan. Pemikiran para elit sekarang digencarkan masalah LPD dibuat di prarem. Nah itu nantinya akan mencampuri atau mengaduk sistem pidana hukum adat murni, atau kita sebut dengan wicara, dengan hukum nasional, keperdataan. Kan udah terjadi di LPD di desa Peselatan. Misalnya dia karena tidak bisa bayar utang, apa yang dia buat, tiba-tiba karena itu dianggap hukum adat, akhirnya dia disepekan. Oke deh, sebelum ke sana, Beli nanti mau nyinggung juga tuh tentang LPD dan kesepekan tuh deh. Tapi Beli pingin paham sekali hukum pidana adat murni ini deh. Apa aja ya contoh-contohnya deh? Itu kalau dulu gamane. Apa itu?
berhubungan dengan keluarga yang sejarah, salah krama berhubungan dengan hewan, kan gitu. Terus hal-hal yang seperti itu yang sebenarnya sudah ada sebagai bagian dari goncangan keseimbangan skala niskala. Jadi harus ada unsur niskalanya di sana. Kan gitu. Makanya disebut pidana adat murni. Yang tidak dicampuri dengan hukum nasional, keperdataan ataupun pidana. Nggak bisa dia dicampuri, itu artinya sudah ada nih. Berarti beda berarti. Kalau mukul orang, udah bisa nggak dibawa ke pidana adat murni? Kalau misalnya itu sudah diatur sebelumnya di Dresdresime Gamo Awi gitu, itu pidana. Misalnya dia mukul di pura, atau memisuh di pura, tidak boleh memisuh di pura gitu kan. Terus kita seperti itu, kemudian diawinkan, sudah ada catatannya, itu bisa. Tapi misalnya memisuh bendesa, tidak pernah ada catatannya di Dresde, tidak pernah, itu pidana adat murni. Ya, pidana adat murni. Karena itu dasarnya karena ada rasa pencemaran dan pencemaran nama baik dan lain sebagainya, itu pidana dia. Urusannya ke pidana, bukan di adat. Jadi itu bukan bicara. Berarti hukum nasional. Berarti karena belum tentu memisuh bendesa dan lain sebagainya itu diatur di dalam Dresde kita. Oke. Karena untuk memastikan sanksi adat tetap adil tuh ya. Sanksi adat tetap adil. Dan lain deh. Dan tidak berbenturan dengan hukum nasional. Ya. Pasal 18B Konstitusi itu mengatur bahwa kesatuan masyarakat hukum adat itu diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Diakui. Keberadaannya. Diakui. Sanksinya diakui nggak? Sanksinya diakui. Sanksi yang dilakukan atas hukum adat tersebut. Sanksinya diakui sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Dulu ada istilahnya mesatio beli. Jadi ketika suaminya meninggal, entah karena perang, entah istrinya itu harus ikut menceburkan diri ke api. Ya. Akhirnya dihapus karena bertentangan dengan hukum nasional. Terus manak salah. Kembar buncing itu diungsikan dulu keluar desa atau di perbatasan desa atau di kuburan. Bertentangan itu dengan HAM. Akhirnya itu dihapus. Kan gitu. Yeah. Artinya itu praktek kita sudah ada. Hukum nasional itu sudah mengakomodir dan tidak mungkin bertentangan. Sepanjang gitu. Tidak bertentangan dengan hukum nasional. Sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Sedangkan kalau hukum adat murni itu ya memang tidak terkait dan tidak boleh dicampurkan dengan situasi hukum keperdataan, pidana, itu nggak boleh. Kalau dia bertentangan dengan hukum pidana, dengan hukum perdana, ini seharusnya tidak boleh diterapkan. Hukum adat ini nggak boleh diterapkan. Gitu teorinya, Bli. Iya. Kan sekarang ada bahasa keren deh. Bahasa keren mengenai kriminalisasi. Sering kita dengar di TV-TV tuh. Memungkinkan nggak terjadi yang namanya kriminalisasi adat? Atau kriminalisasi hukum pidana adat murni? Bagi saya sangat memungkinkan. Sekarang bahkan prakteknya itu yang terjadi, tapi masyarakat belum merasakan itu ya. Karena pemahaman kita beda-beda. Ada adigium kayak gini. Segudang ilmu hukum ya dikalahkan dengan segenggam kekuasaan. Kalau di Bali itu namanya Surya Siu. Padahal misalnya
ini saya mengkritisi apa yang terjadi terhadap kasus-kasus kesepekan. Kalau yang di Desa Adat Intaran itu misalnya orang dia tidak suka dengan kepemimpinan Kelian itu kemudian dia tidak pada akhirnya pilihannya itu tetap menjadi Kelian, merembet kemudian ke situasi keperdataan karena dia punya hutang kayak gitu, terus harus membayar hutang. Di Nusa misalnya itu perebutan tanah negara antara kelompok A dengan kelompok B. Pada akhirnya kesepekan, pada akhirnya orang-orang yang kelompoknya kalah gitu kan, sampai diusir di rumahnya. Kan gitu, sampai ke Kelungkung. Anaknya nggak dapat sekolah, orang tuanya nggak bisa bekerja. Terus kesepekan itu berlaku kepada semua keluarga. Padahal yang berkonflik mungkin suaminya aja. Kok istrinya kena? Kok anaknya kena? Kok anaknya kena? Kemudian yang di Pas Selatan dulu, walaupun pada akhirnya semua turun didamaikan itu kan. Pas Selatan dulu hanya gara-gara dia nggak bisa bayar utangnya di LPD kesepekan. Itu kan situasi keperdataan nih. Jadi orang pinjam meminjam. Betul. Belum lagi sekarang, nah itu kan kembali pemahaman kita tentang wicara atau hukum adat murni itu. Apa ya sebenarnya murni? Bagaimana kalau misalnya kalau kita punya perselisihan tentang utang piutang di LPD, kenapa nggak diperdata aja? Kan nggak perlu sampai menghukum orang. Kalau misalnya apalagi kesepekan itu memutus hubungan ayah-ayahan, skala demi skala, generasi yang sudah pernah melakukan ayah-ayahan, orang tuanya, leluhurnya gitu kan, dan menghilangkan juga potensi ayah-ayahan anak-anaknya, bahkan menghapus ayah-ayahan istrinya, bahkan mungkin menghapus ayah-ayahan yang pernah dilakukan sendiri, kayak di Taru misalnya, kesepekan, beliau adalah mantan pemangku. Apakah kita bijak? Nah, itu bahasanya. Apakah kita bijak melakukan penerapan itu lagi? Bagi saya tidak bijak lagi untuk diterapkan. Ini itu ngeri juga tuh. Ya Kalau kita bicara kesepekan deh ya, kesepekan dalam adat Bali dengan situasi sekarang lah anggapnya, apa makna kesepekan itu sebenarnya? Bagi saya kalau dulu, ini kita tarik ke belakang dulu ya, kesepekan itu satu harus ada mengganggu dia sisi niskalanya. Jadi secara faktual dia tidak mau tunduk pada desa yang widiwasa atau susunan di desanya. Dua, dia tidak tunduk pada kemasyarakatan, memengkung, selalu membuat onar. Tiga, tidak bisa dibina. Orain 1 kali, 2 kali terus gitu. Memengkung. Artinya dia membuat onar yang bertindak kejahatan. Kan gitu. Kalau sekarang bagi saya yang dilakukan bukanlah hukum pidana adat murninya. Jadi karena sistem pemahaman kita yang berkembang, tapi lupa dengan esensi wicara itu sendiri, pidana hukum adat murni atau masalah pidana murni. Karena kalau wicara itu belum tentu dia dihukum secara fisik, bisa saja secara denda, secara psikologi, secara psikologis, juga bisa saja melalui niskala guru piduka dan lain sebagainya, bisa saja secara sampai beli dengar kesepekan itu tidak boleh sembahyang di pura desa, tidak boleh nunas tirta, itu benar deh?
Ada beberapa praktek yang seperti itu. Itu melanggar HAM nggak ya? Bagi saya iya. Kalau pasal 28 Undang-Undang Dasar atau pasal 39 tahun 99 itu orang berhak bersembahyang, beribadah. Belum lagi kita berbicara tentang aspek pendidikannya. Kalau orang spekan kok bisa anak-anaknya nggak bisa sekolah? Bagi saya ini pemerintah stakeholdernya itu nggak tanggap tentang bicara tentang perkara adat murni itu nggak tanggap. Jadi pemerintah juga memiliki pemahaman yang tidak sesuai dengan apa itu bicara. Ya maklum juga sekarang jurusan hukum adat dan masyarakat di Udayana udah kosong, yang nggak ada peminat. Terus apalagi di universitas yang lain. Tapi kita berbicara adat nih. Tapi semua orang bicara adat. Berbicara adat. Berdasarkan apa yang dia lihat. Adat dan kemasyarakatan itu yang saya pahami nih, yang saya gini itu ilmu yang tidak bisa didapatkan di kejurusan yang lain adalah ilmu kebijaksanaan, ilmu keseimbangan. Hanya ada di hukum masyarakat. Kalau orang saat ini berbicara yang seperti saya bilang, segudang ilmu bisa dikalahkan dengan satu kekuasaan. Lebih banyak kemudian orang yang mengetahui hukum adat itu lebih banyak adalah tokoh-tokoh elitnya. Tapi belum tentu dia mempelajari dasar-dasar hukum adat. Misalnya dari Snoek Horgronje, kemudian ke Van Vollenhoven, kemudian ke Supomo, pada akhirnya menurunkan hukum-hukum adat kayak Prof. Astiti, Ide Begawan mungkin, yang menurunkan muridnya sekarang Prof. Windio. Prof. Windio mungkin sekarang ke Pak Dr. Sudandre. Apakah mereka pernah belajar rintisan hukum adat seperti itu? Belum tentu. Tapi karena memegang kekuasaan, kewenangan, jadi seolah-olah ini loh saya benar. Itu loh. Jadi lebih ke pembelaan diri. Padahal alur dari sisi hukum adat itu adalah kebijaksanaan dan keseimbangan. Keseimbangan ya. Itu yang beli tangkap dalam pemahaman beli selama ini sebenarnya sebagai anggaplah ikut praktisi hukum ya. Kadang-kadang beli juga memperhatikan yang namanya keputusan-keputusan adat atau dari proses gitu. Kan ada yang namanya permasalahan adat. Sampai bendesa berani melakukan yang namanya atau memutus atas perkara tersebut. Padahal fungsi di situ adalah hanya sebatas menurut beliau adalah fungsi kemufakatan. Jadi mereka sepakat baru bisa diputus berdasarkan kesepakatan. Karena apa? Karena di situ ada yang namanya konsep keseimbangan. Menurut beliau menjaga keseimbangan. Karena berhubungan dengan etika, etis dan keyakinan tersebut, spiritual. Berarti nilai keseimbangan ini harus dijaga. Orang yang mampu menjaga keseimbangan itu adalah orang-orang yang seperti yang dibilang tadi, apa ilmunya, ilmu kebijakan tersebut, ilmu kebijaksanaan dan keseimbangan, ilmu kebijaksanaan. Itu di mana itu bisa dipelajari? Ya, dalam konsep Bali Pegunungan ada namanya konsep uluapan. Apa itu deh? Uluapan itu artinya tingkat pekraman yang dilakukan secara bertingkat atau kesenioran. Jadi orang sebenarnya belajar hukum adat itu dari keluarga. Adik tidak boleh ngelawan kakak. Anak tidak boleh ngelawan orang tua. Orang tua tidak boleh melawan klien. Klien tidak boleh melawan peduluannya. Peduluan tidak boleh melawan Ide Sang Yang Widi. Kan itu diajarkan secara peningkat hukum adat itu melalui tutur,
melalui perilaku, Ya, contoh-contoh orang tuanya. Ujung-ujungnya kan Sang Hyang Widi. Betul. Karena dulu Bendesa dilantik oleh Sang Hyang Widi di Pura Desa. Betul. Dulu. Kalau Dengan sekarang kan beda menjaya-jaya deh. atau mau pionirnya dulu. Sekarang yang melantik kan MDA. Pengesahannya lewat MDA. Pengesahannya. Tapi kalau kita memahami konsep seperti itu, ya. Ditambah lagi kalau buku yang saya baca itu ada konsep Trilingga Trisandi yang kayak ada sistem pemerintahannya, ada sistem masyarakatnya, 3 sistem keagamaannya. Ini jadi satu kesatuan. Ditambah dengan pemahaman konsep Ulu Afad itu bahwa ujungnya ada Sang Hyang Widi, maka siapapun yang menjadi pemimpin dalam tingkatan apapun di Bali dan beragama Hindu tidak boleh menyebutnya sebagai Murdaning Jagat. Tidak boleh. Loh, kenapa nih? Beliau itu pengayah jagat. Oh. Tapi selama ini kan Murdaning Jagat. Murdaning Jagat itu hanya Sang Hyang Widi. Kita ini hanyalah jadi manusia ini adalah pengayah. Kalau kita mengaku sebagai Murdaning Jagat, juga menyebut orang sebagai Murdaning Jagat, maka dia sudah mendewakan atau menyetarakan Manusia dengan Tuhannya. Timbullah ego-ego. Timbullah keakuan. Sadripu, saya yang mengatur, saya yang memimpin, saya adalah ini. Saya yang buat itu. Saya buat. Tidak boleh dikritik. Saya paling benar. Saya yang paling benar, yang lain salah. Gitu. Kalau kita sistemnya adalah pengayah, melalui sistem keterwakilan yang ada, Karena suara Murdaning Jagat adalah suara Tuhan. Makanya dia nggak boleh menentang itu. itu jadinya. Padahal konsep kita enggak, kita semua pengayah. Tapi kalau dengan sistem Ulu Afad yang ada, masyarakat harus menghormati, harus tunduk. Hanya saja kepada pengayah ini. Sebagai Jan Bangol di pemerintahan, mungkin bupati, gubernur, kan gitu. Nah itu. Tapi kalau gubernurnya merasa atau bupatinya atau kepala desanya atau bendesanya mengaku sebagai Murdaning Jagat dan kita juga menyebut Murdaning Jagat, hati-hati gitu. Bahasa saya sih hati-hati ya. Tapi selama ini mereka ya disebut seperti itu. Bener. Banyak orang yang beli dengar memang bahasanya begitu deh. Beli baru paham juga nih. Hilanglah yang namanya keseimbangan dan kebijaksanaan itu. Tapi beli setuju mereka lebih kepada pengayah harusnya. Dan cara berpikirnya kalau sudah pengayah, masa kampanye itu kan udah jelas. Saya siap ngayahin. Nah, saya siap jadi pelayan masyarakat. Tapi akan menjadi timbul ego ketika beli mengatakan, oh Om Swastiastu niki adalah Murdaning Jagat. Pada waktu beli sudah mimpin. Tapi pada waktu beli kampanye kan tak begitu. Beli siap menjadi pengayah. Beli siap menjadi pelayan 5 tahun ke depan. Tapi setelah beli mimpin, di situ ini pemahamannya kembali. Nah, kita harus mengerti tentang pesan-pesan penglingsir kita yang mendalami hukum adat itu dengan bahasa niti sastra. Tidak hanya berdasarkan tulisan ataupun situasi kewenangan, itu yang harus kita pelajari sehingga bagi Tian timbul nanti suatu keseimbangan. Berarti kebijakan itu sama dengan menjaga keseimbangan ya? Iya, menjaga keseimbangan. Misalnya tata ruang. Jadi kan kita harus memperhatikan airnya, hutannya. Jadi situasi keseimbangan, versi pengusaha kayak apa, versi masyarakat kayak apa, itu kan situasi keseimbangan. Tapi kalau kita merasa punya kewenangan dengan situasi Murdaning Jagat, kan itu banyak hal lah. Ada ego di situ. Ada ego. Tapi kalau kita bicara kesepekan dia, masih relevan nggak kesepekan di zaman modern saat ini ya? Bagi saya tidak. Karena apa? Karena sudah tidak menggunakan wicara hukum adat murni lagi. Wicara atau perkara hukum adat murni lagi. Bagi saya tidak. Kedua,
sudah situasinya bukan di sisi sentuhan niskalunya udah jarang. Ketiga, menghapus ayah-ayahan dan ayah-ayahan leluhurnya. Masa kita gara-gara satu orang yang Tidak hidup benar sekarang juga itu ya. seperti ya. Keempat ya sudah melanggar tatanan hukum nasional. Menurut yang seperti itu. Oke deh. Beli sepakat dengan hal itu deh, karena kita di zaman sekarang ini kan hak asasi, keseimbangan, kebijakan itu mesti perlu kita tumbuh kembangkan terus, memberikan pemahaman dan pengertian bagi orang-orang yang memang memegang, kayak dia bilang tadi, memegang ya. Nih Beli tadi terlitik dengan bicaranya dia nih, karena bidangnya di sini tentang keuangan ya. Karena dia tadi mengatakan kan LPD. Beli hanya ingin tahu apakah Pararem bisa mencegah penyalahgunaan dana atau korupsi LPD itu deh. Bagi saya tidak, Li. Tidak. Nah, terus kenapa dia tadi bicara mengenai Pararem LPD itu? Sekarang kan sedang digalakkan, kemarin ada beritanya kayak gitu. Oh, gimana caranya biar tidak ada penyelewengan, maka harus dibuat Pararem. Teori hukum penegakan hukum itu ada 3 hal: substansi, struktur, dan kultur. Substansi bagi saya LPD itu sudah cukup itu. Dengan substansi yang ada, pakai KUA Perdata. Kalau hutang piutang ada jaminan, ada bunga, ada jangka waktu. Strukturnya itu kita pakai. Kemudian apakah tunduk kepada kepentingan, misalnya pakai desa adat dilibatkan dengan cara Pararem. Pararem isinya apa? Kan kesepakatan desa. Betul. Nah, nanti dicampur dengan situasi keperdataan, orang itu sama nanti kayak di Selatan. Sanksi hukum adat dikenakan. Salah satunya ujung-ujungnya kesepekan. Nah, di situ. Kan gitu. Bagi saya permasalahan sekarang ini bukan di tataran substansi, tapi di tataran struktur. Struktur itu terkait dengan SDM di LPD itu sendiri, kemudian terkait dengan manajemen, kemudian terkait dengan kelembagaan. Kelembagaan. Pengawasannya kayak gimana sih? Terus orang-orangnya direkrut apakah sudah sesuai dengan kapabilitasnya? Saya sekarang ini membela Mekel Subaya. Membela Mekel Subaya dalam kasus korupsi BUMDes. Desa Subaya itu desa terpencil di pegunungan, di atas 7 kilo, paling ancut di posisi, tidak ada jalan tempat yang datar di sana, harus membentuk BUMDes. BUMDes itu adalah badan usaha milik desa. Akhirnya apa? Akhirnya yang direkrut itu tamatan SMA. Tamatan SMA yang tidak punya pengalaman manajerial, yang yang pada akhirnya mengelola dana hampir 1 M. Pemerintah kan nggak tahu kayak gitu. Itu bisa saja terjadi di LPD. Desa adat memangnya perjuru desa adat sudah terlatih nggak dia tentang perbankan? Betul. Ini kan absorpsi LPD itu kan sistem perbankan. Sudah terlatih nggak dia? Orang perbankan sendiri banyak yang bermasalah. Kan gitu. Sekarang itu yang harus diperbaiki. Bukan hukum adatnya diperbaiki. Seolah-olah ada Pararem berarti hukum adatnya kurang pas dong. Kurang kuat dong. Tidak mengatur dong gitu. Karena kalau beli sempat bela LPD juga. Oh, dia dikatakan korupsi. Nah, sekarang pertanyaannya deh. Dasar terbentuknya LPD itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tapi
fakta yang ada saat ini, terbentuknya LPD itu adalah mendapatkan keuntungan atas pengelolaan uang masyarakat. Nah, dasar pemikirannya aja sekarang coba. Kalau sifatnya mensejahterakan masyarakat, nah coba, apakah di situ boleh mencari keuntungan? Itu kan perdebatan pengacara yang melakukan sebuah pembelaan deh. Akan tetapi ada masuk akal di situ. Makanya saat ini kalau menurut beliau, LPD itu juga harus membatasi pengelolaan atas dananya itu deh. Karena kalau LPD terlalu besar, dananya tidak diimbangi dengan kemampuan manajerial keuangan yang profesional, kecenderungan atas penyalahgunaan kebijakan di situ besar deh. Makanya menurut beliau, LPD dibatasi aja dananya, tidak boleh melebihi 3 miliar tuh umpamanya. Karena kemampuan SDM-nya memang di situ deh. Nah sekarang dia bangga, LPD Tiang Beli sudah punya dana 50 miliar. Ya dana yang tertulis 50 miliar, fisiknya ada. Menurut beliau mungkin itu yang mesti harus dikaji kembali menurut beliau. Dan itu bukan pararemnya. Itu bukan masalahnya di hukum adat. Nah, jadi gini, coba cek di desa-desa itu apa. Dalam sistem perbankan pinjam meminjam gitu ya. Sudah ada LPD, sudah ada BUMDes, belum lagi koperasi, sekarang ada koperasi merah putih. Nah, di situ lagi. Gininya sama. Unit usahanya sama. Yeah. Simpan pinjam. Betul. Terus gini customernya itu orangnya sama. Nggak bisa, sudah bermasalah di LPD, bisa saja dia di BUMDes. Bisa juga di koperasi. Bisa saja di koperasi. Nanti bisa saja di koperasi merah putih. Orang yang pertama kali sudah berkualitas dia dapat di LPD. Terus kualitas kedua bisa di BUMDes, kualitas 3 bisa di koperasi. Kan gitu. Ya. Akhirnya apa? Mereka bisa saja istilahnya kanibal. Saling kanibal, saling merebut konsumen. Kalau tidak mereka kanibal, maka dia harus ekspansi keluar desa. Aturan LPD tidak memperbolehkan itu. Koperasi pun juga tidak. Aturan LPD nggak memperbolehkan itu. Betul. Harus di lingkungan setempat deh. Lingkungan setempat dan kalau ada kerjasama dengan desa yang lain, desa adat yang lain. Madesomia ketua LPD. Saya beli tidak dikasih minjem uang 500 juta. Yang beli minjem di BUMDes. Nggak dikasih juga, yang beli minjem di koperasi. Ketika ada praremnya nanti, ada praremnya di LPD harus dibesarkan. Karena itu adalah milik desa adat. Kan gitu nih. Terus kemudian kalau tidak membayar, akan dicari oleh pecalang. Atau apa gitu kan, kita nggak tahu tuh sistemnya. Kalau tetap tidak bayar, tidak dilayani di adat. Nah, mau keluar nih raga aja yakin nih. Yakin nih. Kemudian raga susah ketika hidup di Bali. Ada nih raga mau pindah agama. Ya kesepekan kembali deh. Di situ. Dan itu kan malu psikologinya luar biasa deh. Makanya kalau menurut beliau ya kalau memang pemerintah nonton ini, pengelolaan atas dana-dana di desa itu jangan. Masalahnya begitu yang bukan di hukum adatnya. Ya, tidak perlu terlalu banyak prarem. Nanti kalau ada prarem, takutnya mencampuri perkara hukum adat murni. Kalau pernah nggak dia menangani kesepekan itu dibawa ke hukum negara ya? Umpamanya ada orang kesepekan, cari pengacara. Kita bawa ke hukum nasional, pernah nggak ya terjadi seperti itu ya? Pada akhirnya sebenarnya kan ujung-ujungnya minta atensi pemerintah kan? Kasus akan terjadi itu. Kasus di Nusa Penida. Pada akhirnya di mana? Pemerintah yang turun ngasih tempat, kan gitu. Sekarang dinas PMA ya, pemberdayaan
masyarakat adat itu di provinsi, saya yakin sedang menangani masalah kespekang. Yakin itu. Cuman nggak diungkap aja. Berapa kasus orang yang mengadu terkait dengan kespekang? Pasti ada. Komnas HAM dia sudah menerima kok banyak aduannya. Nah itu. Kalau Komnas HAM ya jelas melanggar HAM deh. Orang dia nggak izinkan orang sembahyang. Anak nggak bisa sekolah. Anak nggak bisa sekolah kan dia melanggar HAM sebagai pelaku, anggaplah. Yang mengadu ke saya yang mengadu ke saya itu ada di Desa Adat Intaran, di sebuah banjar. Yang nyepekang itu banjarnya. Banjar itu bukan subjek hukum yang diakui oleh negara untuk melakukan tindakan keluar atau ke dalam sistem gininya. Nah itu. Nah, tapi mereka melakukan kespekang. Mereka melakukan keputusan tersebut berdasarkan. Nah itu sekarang. Iya, berdasarkan kesepakatan Banjar bahasanya. Pararem apa pesuaran? Ya bahasa saya sih katanya Frarem kan Frarem, gitu. ya. Dan yang disampaikan ke Tiang. Tapi rembetannya itu punya utang di koperasi. Pada akhirnya harus bayar. Yang jadi korban itu orang yang tidak tahu apa-apa. Anaknya, istrinya. Betul. Asetnya disita. Jadi itulah yang terjadi. Bagi saya hati-hati. Di sini kembali belajar yang namanya ilmu yang kata D tidak dapat dimanapun. Ilmu kebijakan. Apa dasar ilmu kebijakan? Menjaga keseimbangan. Tuh. Nah itu. Nah sekarang beli bertanya sama Dene. Sekarang kan kalau bahasanya menyeimbangkan, menurut Dene, bagaimana menyeimbangkan kearifan lokal dengan hukum nasional? Jadi kearifan lokal ini juga masih tetap terjaga. Jadi kalau orang dalam melakukan dalam menghadapi masalah apapun terkait dengan hukum adat, panca indera harus dibuka, dasendria kita harus dibuka. Dasendria itu bagi saya ilmu kepekaan. Ilmu kepekaan. Kita harus melihat tanpa menggunakan mata, rasa ragagol. Oh dari pihak sana apa, dari pihak sini apa. Berarti underline-nya deh harus tidak boleh ada rasa kebencian. Tidak ada keegoan bahasanya. Satribu itu harus hilang. Jadi yang diraga pemimpin ada dot deman, ada rasa sing deman akan mempengaruhi. Itu kedua, bahasa ayah-ayahan tadi bahwa kita ini adalah pengayah. Harus ada rasa takut pada nyakitin orang. Jadi berbicara tentang sodharma kewajiban itu bahwa kita adalah pengayah. Jadi rasa takut menyakiti orang itu dihapus semua. Rasa takut, rasa berani itu dihapus semua bahwa tiang nak gini kewajiban tiang dari bendesa atau apa gitu. Ini berbicara struktur umum di dalam hukum adat yang tiang pelajari ya, hukum adat yang tiang pelajari. Bahwa Van Vollenhoven ini pernah berbicara di bukunya Van Dijk. Jadi dikutip nih bahasanya Van Vollenhoven. Hukum adat itu masih berlaku ketika masyarakatnya menggunakannya. Jadi terlalu banyak variasi, terlalu banyak perkembangan zaman, terlalu banyak permasalahan. Tapi pakemnya kita nggak tahu. Sehingga seolah-olah yang kita lakukan itu adalah bagian dari hukum adat itu sendiri. Padahal sudah melenceng jauh. Karena apa? Karena mungkin bukan pidana adat murni. Saya sebagai bendesa melaksanakan nasir Frarem. Kan gitu nih. Tapi ternyata di awe-gawe nggak ada. Di awe-gawe desa nggak ada. Dresde kita nggak pernah mengatur itu.
sehingga terjadilah kesepekan dan lain sebagainya. Iya. Cara saya kembali seperti itu. Iya. Menghilangkan sertifu, kemudian itu spiritual banget sih. Iya. Jadi Spiritual meningkatkan ilmu pengetahuan akan kebijakan tersebut kembali ya. Deh, ini sekarang apa pesannya deh ya? Terutama kepada generasi muda nih. Bali tentang pentingnya adat dan hukum negara untuk generasi muda. Saya gini, jurusan hukum adat sudah banyak ditinggalkan. Padahal teori kepemimpinan dengan dasar kebijaksanaan dan keseimbangan itu ada di sana. Di desa-desa sudah jarang ada penglingsir yang mau turun gunung untuk nuturin. Anak muda juga jarang mencari penglingsir untuk cari tutur. Jadi kalau bisa anak-anak muda itu cobalah dekati penglingsir, pemimpin belajar untuk mendengar, dedegag. Bedik pemimpin kita buat keputusan caci maki. Gubernur membuat gini caci maki. Apalagi ada medsos kayak sekarang. Menurut saya itu hanya membuat diri kita tuh ajewere namanya. Ajewere, jadi ribut terus. Jangan sampai ribut terus. Itu. Kedua, mulai membaca kembali. Membaca hukum adat yang ada. Bukan hanya di desa, tapi hukum adat secara keseluruhan. Apa sih sebenarnya? Itu karena hukum adat itu akan mempelajari sejarah hukum kita di Indonesia yang murni hukum kita sebenarnya. Kalau hukum yang nasional sekarang perdata, pidana atau undang-undang itu kan absorpsi dari nilai-nilai barat yang kita KUHP Belanda, perdata Belanda, tata cara pembentukan peraturan undang-undangan banyak liberalis Banyak liberalis. Kasih tahu deh apa liberalis. Liberalis itu artinya kita hanya mementingkan kelompok yang mengintervensi aturan-aturan kita. Tanah misalnya ada VMA itu kan asing. Kalau di Indonesia itu kan koperasi. Harus bersifat dimiliki oleh saudara-saudara kita. Tapi sekarang udah ada VMA untuk membangun dan sebagainya. Dibuatlah undang-undang VMA pasar modal dulu kan. Ya. Itu sehingga biar masuk menguasai tanah kita, gimana caranya? Kedua, kita berbicara tentang anak muda, jangan jual tanah. Itu saya. Jangan jual tanah. Terus? Karena di sana kita hukum adat itu adalah hukum yang pada prinsipnya cara kita mempelajari bagaimana perjalanan penglingsir kita, bagaimana cara gini desa kita gitu. Itu dari tanah. Itu jembatan kita menuju ke sana. Kalau kita udah jual tanah, misalnya di desa bersinglah tanah di tempat asal, ngapain kita ke desa? Paling untuk sembahyang aja. Iya. Pasti gitu nih. Ya, sebaiknya disewakan atau kalau untuk sistem ekonomi ya. Atau kerjasama lah. Setuju boleh. Bagi saya seperti itu. Nah, ini perlu pemahaman bersama. Ini perlu perjuangan bersama. Jadi tanggung jawab untuk generasi muda ini bukan tanggung jawab di anak muda. Pemimpin juga harus ngasih tahu yang baik. Menjadi contoh. Itu sastra ya. Itu yang berat deh, menjadi contoh. Bicara gampang,
mampu nggak mencontohkan atas pelaksanaan tersebut? Seharusnya mampu. Seharusnya mampu. Kalau kita menjadi pengayah jagat. Kembali kepada pengayah, bukan murdanin jagat. Bukan. Oke deh, banyak hal yang sangat bermanfaat kepada kita semua nih, dan harus diketahui dan harus ditonton secara lengkap. Karena pada intinya adalah hukum adat itu untuk menjaga, atau hukum adat itu untuk mengikat, tapi untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Jadi hukum adat itu bukan untuk sekedar mengikat, tapi untuk menjaga keseimbangan masyarakat. Dengan menjaga keseimbangan masyarakat, pengetahuan yang paling ilahi di situ yang harus dipahami adalah kebijakan. Dan kebijakan itu kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan itu tentu dasarnya adalah apa yang kita lihat kebaikan-kebaikan dan meninggalkan yang namanya sadripu tersebut. Semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Deh, sukses semua. Rahayu li, madal sukses. Santi. Wah, mantap keren deh.